Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mata kuliah Legal Translation kali ini tentunya kita akan membahas tugas yang diberikan minggu lalu, yaitu tentang Land Lease Agreement ya, Land Lease Agreement. Oke, jadi nanti saya akan jadi memang untuk pembahasan ke depannya setiap saya berikan nanti Anda di rumah siapkan saja TSU dan TSA-nya, nanti kita bahas sama-sama. Jadi saya minta Anda membaca lalu artikan lalu kita bahas ya. Jadi nanti versi yang benarnya kalau Anda langsung pegang laptop bisa langsung perbaiki di situ ya. Di situ nanti yang sudah diperbaiki itu bisa Anda gunakan untuk referensi Anda di proyek-proyek mendatang. Karena kalau dalam terjemahan legal translation atau terjemahan hukum itu yang sukar itu adalah memulainya. Dan nanti kalau sudah berulang kali, artinya katakanlah ini land lease agreement. Mana tahu nanti di proyek-proyek Anda di kehidupan nyata Anda akan ketemu lagi dengan perjanjian sewa tanah seperti ini ya. Artinya ya sudah ada formatnya, tinggal ganti tanggalnya, ganti namanya, ganti lokasinya seperti itu gitu ya. Jadi banyak seringkali begitu. Misalnya nanti Anda juga menerjemahkan katakanlah sertifikat ya. Sertifikat apa? Akte kelahiran atau misalnya sertifikat atau ijazah itu kan nanti kan tinggal diterjemahkan, setelah itu dikoreksi, nanti koreksinya jadi referensi gitu ya. Kedepannya kalau ada ijazah SMA, apalagi SMA yang sama, tinggal ganti nama doang, ganti nomor seperti itu bisa digunakan. Nah, jadi nanti yang sudah diperbaiki itu bisa menjadi template buat project-project Anda di masa mendatang gitu ya. Memang that's the way it is gitu ya. Jadi nanti yang saya akan jelaskan dalam pembahasan kita hari ini adalah bagaimana frozen term atau terminologi yang baku ya, yang khas bahasa hukum itu diterapkan ya. Kalau misalnya Anda bergaya dalam menuliskan sejauh mana gaya itu diperbolehkan dalam legal translation. Seperti itu ya. Lalu nanti katakanlah misalnya ini harus ini terjemahannya, nggak ada yang lain. Ya berarti itu sudah baku dalam bidang hukum, jangan diubah-ubah lagi ya. Seperti itu. Jadi itu menjadi catatan buat Anda sendiri untuk di proyek-proyek yang mendatang gitu ya. Oke, jadi nanti saya akan panggil Anda untuk membaca lalu menerjemahkan ya. Nanti kita bahas gitu ya. Siapapun yang saya panggil nanti jawab atau misalnya langsung baca dan terjemahkan. Kalau misalnya tidak menjawab, maka saya akan langsung remove ya. Yes. Oke, bisa terlihat di layar Anda? Sudah terlihat. Ya, terlihat. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Yes. Sekarang tolong dibaca Regita Cahya. Ya, Pak. Ya, dibaca. Target teksnya atau source? Source teksnya dulu ya. Oh iya. Land Lease Agreement. On this day, 2003, in Jakarta, a lease agreement upon a plot of land located at has been entered into between number 1, name, occupation, address, resident identification card number. As the landowner, in this case acting for and on behalf of herself, hereinafter referred to as the first party or the lessor. Oke, thank you. Thank you. Ya, silakan diterjemahkan. Pada perjanjian sewa tanah pada hari ini 2003 di Jakarta, perjanjian sewa atas bidang tanah bertempat telah disepakati antara nomor 1, nama, pekerjaan, alamat, nomor kartu identitas penduduk. Sebagai pemilik tanah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya disebut pihak pertama atau lessor. Lessor apa? Ada terjemahan lain selain lessor? Enggak, sir. Yang lain ada? Ada menerjemahkan lessor dengan apa? Orang yang menyewakan. Orang yang menyewakan, oke, orang menyewakan dipersingkat lagi. Orang yang menyewakan dipersingkat menjadi apa?
Pihak kedua. No, belum pihak kedua, ini masih bicara pihak pertama. Lesser itu tadi dibilang orang yang menyewakan. Orang yang menyewakan di parafrase lagi lebih singkat menjadi apa? Penyewa. Penyewa. Penyewa itu lessee, ya. Sewa. Apa? Berarti ada yang menerima sewa, ada yang Pemberi sewa. iya, Sewa. pemberi sewa. Ada pemberi sewa yang oke ya. Terlihat nggak? Kalian nggak? Terlihat. Sudah Ya. terlihat. Jadi nanti kalau misalnya ke depannya saat Anda menerjemahkan itu ya, menerjemahkan yang titik-titik itu diisi aja, isi misalnya walaupun fiktif diisi saja ya, karena kalau misalnya nggak diisi nanti Anda itu akan mengurangi fokus Anda terhadap pembahasannya gitu ya, yang sewa. Jadi tadi Anda menggunakan perjanjian sewa tanah ya. Jadi pada hari ini misalnya tanggal berapa tahunnya diganti boleh ya. Di Jakarta perjanjian sewa atas sebidang lahan. Ini terserah nih Anda mau bilang ini ya, mau bilang lahan atau mau bilang tanah terserah. Ya. Asal konsisten. Kalau di awal Anda mengatakan menggunakan kata lahan, maka lahanlah sampai teks itu berakhir ya. Kalau menggunakan tanah, maka kata tanah, maka tanahlah yang digunakan sampai teks itu berakhir gitu ya. Ini yang sangat khas ya, has entered into ya. Has entered bukan has entered into between, tapi has entered into between gitu ya. Has entered into between, bukan has entered into between ya, tapi verbanya adalah has been entered into ya. Itu tadi ada yang telah dibuat, ada yang disebut dengan telah tadi Regita bilang dengan disepakati ya, boleh ya, telah disepakati, telah ditandatangani, telah dibuat, boleh ya, disepakati, dibuat, ditandatangani gitu ya. Kalau menurut saya sih disepakati boleh gitu ya, ditandatangani juga boleh, ditandatangani lebih bagus. Karena inti dari perjanjian itu adalah tanda tangannya. Karena keabsahan itu ada di tanda tangannya. Ya, Anda boleh setuju, tapi Anda nggak tanda tangan, maka persetujuan itu tidak valid atau tidak sahih, gitu ya. Kalau misalnya ya, artinya kalau Anda nggak setuju, Anda nggak sepakat, tapi Anda tanda tangan, ya, ada tanda tangan di situ, tetap aja Anda dianggap sepakat atau dianggap setuju. Gitu. Jadi hati-hati dengan tanda tangan. Gitu ya. Jadi karena kita kadang-kadang malas baca kan ya, malas baca seperti itu. Misalnya Anda download program gitu ya. Saking senangnya mau program, ada license terms and agreement gitu ya. Anda bilang yes saja udah nggak dibaca, yes gitu, nggak di yes gitu ya. Makanya Google update gitu, lalu Anda udah yes aja karena bahasa Inggris panjang kecil-kecil udah yes aja. Dengan yes berarti Anda tanda tangan. Itu hati-hati, ada konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya apa? Seringkali misalnya katakanlah Anda misalnya dalam sebuah program Anda ngomong nih gitu. Ini kayak somai enak nih, betul siang-siang gini sama-sama pedes gitu ya. Besokannya tuh di iklan dalam akun Anda, misalnya dalam ketika Anda bermain di jejaring tertentu, iklannya muncul somai, gambar somai gitu ya. Terus ada yang coba bilang, besok gue ganti motor gitu, ganti motor gitu. Motor gue udah enak banget nih gitu kan, berarisan ganti motor. Besok iklannya muncul lagi, iklan motor. Yang tadinya nggak pernah iklan motor, muncul iklan motor. Karena Google itu merekam pembicaraan Anda gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena Anda setuju. Gitu ya. Persetujuan yang Anda nggak baca, tapi Anda tetap kena dampaknya karena Anda tanda tangan dengan kata yes tadi. Jadi hati-hati dengan tanda tangan ya, seperti itu. Jadi Anda saya kasih travel check sekian puluh juta gitu ya, ditulisin nominalnya tanpa tanda tangan nggak bisa diambil. Semua tanda tangan, bicara tanda tangan gitu ya. Ya, jadi has been entered into itu artinya dibuat, disepakati atau ditandatangani gitu ya. Jadi jangan diterjemahkan saya cek yang Anda buat itu ada yang telah masuk antara masuk ya. Itu memang kalau masuk ya itu sangat besar sekali ya. Artinya ini adalah yang tadi saya katakan tadi ya. Gitu ya.
Lalu as the landowner. Selanjutnya disebut sebagai, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau pemberi sewa. Jadi kalau misalnya pihak pertama atau yang memberi sewa, ya yang memberi sewa sama dengan pemberi sewa, tapi dia diterminologiskan menjadi proper name, jadi pemberi sewa saja, gitu, memberi sewa. Ya. Nah ini yang kata-kata misalnya herein, after, refer to, itu udah pasti selanjutnya disebut sebagai, pasti deh, nggak ada yang lain ya, itu udah sangat khas dalam bidang hukum ya. Herein, after, refer to as, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau pemberi sewa, gitu ya. Ya, lalu lanjutkan Regita yang saya highlight ini. On this occasion, acting for and on behalf of PT ABC, in accordance with the power of attorney from the company dated hereinafter referred to as the second party or the lessee, both parties agreed to bind themselves in this land lease agreement under the provisions in the following articles. Oke. Ya, gimana? Dalam kesempatan ini bertindak untuk dan atas nama PT ABC sesuai dengan surat kuasa dari perusahaan tertanggal, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau lessee. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa tanah ini berdasarkan ketentuan pada pasal-pasal berikut. Oke. Ini yang sudah saya buat di sebelah kanan ini adalah saya ambil dari kerjaan Anda ya. Jadi nanti kita koreksi masing-masing. On this occasion, dalam hal ini bertindak atas nama PT ABC sehubungan dengan ini ya. Nih, sehubungan dengan kuasa pengacara ya. Tadi yang betul adalah Regita. Bilang tadi apa? Sehubungan dengan power of attorney apa? Bukan kuasa pengacara tapi apa? Sesuai dengan surat kuasa. Ya, surat kuasa ya. Jadi ini surat kuasa. Surat kuasa perusahaan ya. Perusahaan tertanggal sekian. Nah, ini ya. Saat kita bilang power of attorney, ya, power of attorney itu pasti artinya surat kuasa. Ya, surat kuasa dan tidak ada yang lain. Kuasa. Dan ketika Anda menerjemahkan surat kuasa, itu pasti terjemahannya yang keluar adalah power of attorney. Jangan diubah lain, diubah yang lain ya. Sekalipun Anda bilang attorney power, itu nggak boleh. Ya, itu sudah baku ya. Jadi itu kalau saya udah bilang baku, berarti itu katanya tidak akan berubah karena kata itu sudah termaktub di Mahkamah Internasional. Ya, kata itu. Jadi untuk dalam bahasa Inggrisnya, surat kuasa adalah power of attorney. Nggak bisa attorney power, walaupun secara tata bahasa itu bisa saja gitu. Tapi karena ini sudah frozen atau baku, jangan coba-coba diubah. Ya, jadi ini yang saya bilang ini istilah-istilah ini yang sudah baku yang bisa digunakan kapanpun seperti itu gitu ya. Hereinafter refer to sebagai pihak kedua atau penyewa gitu ya. Both parties agree to bind themselves, Ini sepakat untuk tunduk ya atau misalnya tertakluk pada gitu ya, atau misalnya untuk taat pada, itu silakan ya. Sepakat untuk tunduk, tertakluk pada, taat pada gitu ya. Perjanjian sewa lahan ini sesuai dengan ketetapan sebagai berikut. Ketetapan sebagai berikut. Sebagai dalam pasal-pasal berikut gitu ya. Ya. Oke, berikutnya Hari Amanu, silakan dibaca yang saya highlight.
Number 1, the first party has leased an empty plot of land with an area of 10,388 meter per square, or to the second party who acknowledges that he has rented the plot of land stated above from the first party, which is located in Pluit, registered under the name of PT ABC with the following boundaries. On the north side bordering land owned by PT HIG, on the east side bordering the seacoast, on the south side bordering PT KLM, on the west bordering Bahagia Road. Oke, silakan. Pihak pertama telah menyewakan sebidang tanah kosong seluas 10.388 meter persegi kepada pihak kedua yang mengakui telah menyewa sebidang tanah tersebut di atas dari pihak pertama yang berlokasi di Pluit, terdaftar atas nama PT ABC dengan batasan sebagai berikut. A. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik PT HIJ. B. Di sisi timur berbatasan dengan pantai laut. C. Sebelah selatan berbatasan dengan PT KLM. D. Di sisi barat berbatasan dengan Jalan Bahagia. Oke, ya, terjemahannya bagus sekali ya. Bagus sekali. Ya, pihak pertama tadi ya. Pihak pertama telah menyewakan sebidang lahan kosong atau tanah kosong ya, seluas sekian meter persegi, ya, square meters atau meter square sama saja, kepada pihak kedua yang mengakui telah menyewa sebidang lahan tersebut di atas dari pihak pertama dan terletak di, ya, bisa terdaftar atas nama, gitu ya. Nah ini bagus tadi Anda menerjemahkan register under, gitu ya. Banyak terjebak terdaftar di bawah nama, ya. Betul, under itu di bawah, gitu ya. Tapi terjemahannya menjadi atas, ya. Terdaftar atas nama, gitu ya. Atau atas nama saja boleh, gitu ya. Atau nama saja. Jadi under ini tidak literal menjadi di bawah. Kalau literal iya di bawah, ya. Dengan batas-batas atau dengan batasan sebagai berikut, ya. Nah ini di sini on the north side bordering, tadi terjemahannya apa, Hari? Yang ini yang on the north shore, terjemahannya apa? Sebelah utara. Oh? Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik PT HIJ. Iya, itu spesifik ya. Ya, tanah milik, atau saya nggak menyarankan ini seperti ini dibuat lahan, tapi ini tanah ya, land on tanah milik ya, karena itu bicara terminologi ya. You did it well. Ya, jadi seperti itu. Tadi ya lahan-lahan, tanah-tanah silakan gitu ya. Jadi kan saya bilang kan kalau misalnya menggunakan lahan-lahan, tanah-tanah gitu. Tapi lihat lagi nih ya. Tadi di sini sebidang lahan ya. Hari tadi bilang pakai sebidang tanah gitu ya. Di sini teman Anda menggunakan sebidang lahan ya. Kalau lahan semua gitu kan. Kalau tanah semua. Tapi kenapa ini menjadi munculnya tanah, Pak? Bukan lahan milik gitu ya. Ya, karena tidak ada istilah lahan milik. Yang ada adalah tanah milik gitu ya. Jadi tanah milik itu adalah merupakan istilah, bukan berarti saya mengingkari konsistensi karena di atas di sini teman Anda menggunakan lahan, kok di sini menggunakan tanah. Beda ya. Kalau ini lahan ini bukan istilah. Di sini tanah adalah istilah, tanah milik. Tidak ada lahan milik, tanah milik. Gitu ya. Jadi konsistensi itu harus dilihat secara cermat seperti apa, gitu ya. Oke, yes, saya rasa tanggung ya. Diterusin aja, Hari. Yeah. The second party does not object if during the term of this lease agreement, the leased land as stated above for the first party's interests is utilized as a collateral of third party. 3. The first party guarantees the second party's interests as the lease without decreasing his rights so long as the land is utilized as collateral to a third party. Oke, silakan. Pihak kedua tidak keberatan jika selama jangka waktu perjanjian sewa ini tanah yang disewakan sebagaimana disebutkan di atas untuk kepentingan pihak pertama
digunakan sebagai jaminan kepada pihak ketiga. Pihak Oke. pertama menjamin Oke, kita lihat dulu yang ini ya. Ya. Pihak kedua tidak keberatan jika dalam masa perjanjian sewa ya. Tadi Hari bilang apa tadi? Jika dalam dia keberatan, jika selama jangka waktu perjanjian sewa ini tanah yang jika selama apa? disewakan Selama apa? sebagaimana disebut. Disewakan Tidak keberatan. selama jangka waktu. Ya. Kalau Anda bilang jika- jangka waktu, jangan bilang selama lagi. Ya. Oh, Ya, jadi iya. bukan selama jangka waktu, tapi dalam jangka waktu. Gitu ya. Saat kita bilang jangka waktu, itu sudah ada waktu yang terentang. Jadi jangan dibilang sepanjang lagi. Ya, jadi dalam jangka waktu kan misalnya bilang, pokoknya Anda harus kosongkan gedung ini dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, nggak bisa sepanjang 1 tahun, nggak bisa. Dalam jangka 1 tahun dari sekarang. Jadi ada katanya adalah dalam ya. Anda mau bilang Ya, baik, Pak. Oke, jangka waktu atau masa atau periode, silakan. Konsisten ya. Jangka waktu, masa atau periode ya. Tapi jangan bilang dalam waktu ya. Ya, dalam masa oke, dalam waktu tidak. Kalau waktu itu kita bicara titik. Ya, bicara sebuah titik. Tapi kalau misalnya bicara periode, kita bisa bicara waktu yang terentang. Itu berbeda sekali. Ya. Lahan yang disewakan digunakan sebagai, tadi Hari juga sama dengan yang teman Anda buat di sini ya, bahwa apa tuh? Collateral itu digunakan sebagai, collateral itu sama dengan jaminan. Iya kan ya? Iya. Iya. Sekarang apakah ada terjemahan lain terjemahan lain selain jaminan? Terjemahan lebih baik selain kata jaminan. Ada terjemahan lain? Garansi. Garansi. Oke. Garansi. Tanggungan, Pak. Ya. Oke. Kalau misalnya kita bilang garansi, memang garansi itu untuk barang ya kan? Barang. Oke. Dan Ya. tanah itu juga termasuk barang, tapi garansi itu adalah jaminan untuk barang yang tidak gede-gede amat. Gitu ya. Bukan barang yang menetap. Paham ya? Bukan barang yang menetap, bukan barang yang statis, tapi barang yang dinamis. Dinamis maksudnya apa? Bergerak dia. Jaminan apa? Motor, alat elektronik, itu kan, ponsel dan segala macam, itu kan aset atau barang-barang yang dinamis, bisa bergerak. Gitu. Tapi kalau tanah memang dia termasuk dalam barang tapi tidak bisa bergerak. Jadi kata jaminan itu, kata garansi itu tidak tidak berbatas. Tidak bisa digunakan dalam konteks ininya, garansi ya. Seperti itu. Ya, lagi pula kalau misalnya kita bilang garansi itu berbatas waktu. Waktunya lebih terbatas dibanding sebagai jaminan ya. Kalau jaminan itu adalah sampai dengan kontrak selesai. Jaminan itu seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara garansi, itu paling hanya misalnya Anda beli ponsel ya. Jaminan spare part 1 tahun. Setelah itu nggak di-cover kan gitu. Ya, dan ada syarat-syarat lain ya, jaminan seperti itu. Nah, kalau untuk sebidang tanah itu tanah itu biasanya kalau saya nggak menggunakan kata jaminan ya, tapi saya lebih suka menggunakan, bukan lebih suka, ini lebih tepat menggunakan kata agunan. Ya, mungkin ada pernah dengar agunan. Pernah dengar kata agunan? Belum. Iya, belum pernah ya, karena Anda belum menikah. Gitu ya, belum tahu kebutuhannya. Nanti kalau sudah menikah, kebutuhannya banyak, berhutang ke bank, pasti tahu masalah agunan ya. Seperti misalnya KTA BCA, kredit tanpa agunan dari BCA. KTA itu KTA, bukan KTJ, kredit tanpa jaminan, tidak ada ya, tapi KTA, kredit tanpa agunan. Agunan apa? Agunan itu artinya jaminan yang dipertukarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda pinjam uang sejumlah 5 miliar ke bank BCA misalnya gitu ya.
lalu dilihat dari rekening korannya atau catatan keuangan Anda dari rekening bank Anda, itu pendapatan Anda nggak akan bisa memenuhi itu, gitu ya. Maka dibutuhkan agunan untuk sebagai penjaminan ya. Agunannya apa? Anda mengagunkan rumah bersertifikat hak milik yang Anda miliki seharga 6 miliar, maka cairlah uang itu, gitu ya. Tapi bila ada pelanggaran dari diri Anda tidak mau bayar, maka rumah itu akan disita. Ya, kalau masih belum mampu bayar juga, maka rumah itu akan dijual. Anda ngutang 5 miliar, rumah itu seharga 6 miliar, maka nanti bank akan membantu menjualkan seharga 6 miliar, nanti 5 miliar diambil bank, 1 miliarnya dikembalikan ke Anda. Itu agunan ya. Jadi kalau agunan pasti ada yang hilang karena dia an eye is for an eye gitu ya. Istilahnya nyawa dibayar nyawa gitu ya. Uang gua hilang, rumah lu gua ambil gitu ya. Tapi kalau jaminan itu jaminan itu bisa artinya bisa bermakna bias ya. Misalnya begini, kalau misalnya tadi misalnya Bala Putra Dewa pinjam uang sama Riri gitu ya, pinjam uang sama Riri. Tapi saya ngasih rekomendasi gitu ya. Lu nggak punya duit, lu minjem aja sama Riri, no. Riri duitnya banyak no gitu kan. Minjemlah Bala Putra Bala minjem ke Riri ya. Sementara Riri nggak taruh kenal Bala gitu ya. Terus saya bilang, udah Riri pinjemin aja si Bala. Gua jaminannya, jangan takut. Gue jaminannya gitu ya. Jadi bisa berkata begitu ya. Tapi apakah jika Bala Putra Dewa mangkir tidak bisa membayar uang hutangnya yang ke Riri itu, apakah saya akan diambil sama Riri? Seperti tadi misalnya nggak mampu bayar uang di bank, maka agunan disita, artinya rumahnya diambil. Apakah berlaku seperti itu? Tidak. Tidak ya. Berarti jadi kata agunan dengan kata jaminan itu berbeda ya. Agunan itu lebih spesifik ya. Jadi kalau agunan itu pasti dilanggar ada yang hilang. Jadi kalau jaminan misalnya jaminan apa? Jaminan BPKB. Jaminan BPKB ya. Jaminan bukan agunan BPKB enggak. Jaminan BPKB. Jadi harus paham nih, kalau ketika tanah bicaranya agunan. Kalau misalnya katakanlah misalnya motor bilangnya jaminan gitu ya. Karena nggak diambil seutuhnya. Jaminan apa? BPKB. Kalau Anda menjaminkan BPKB ke motor ya artinya untuk motor Anda dijaminkan, yang dijaminkan hanya BPKB-nya. Motornya bisa tetap dipakai kan gitu ya. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau saya lebih kalau untuk tanah itu agunan. Ya karena dia aset bergerak, aset tidak bergerak gitu ya. Tapi kalau misalnya motor itu mobil, handphone dan elektronik itu adalah jaminan. Ya karena itu aset bergerak. Ya. Jadi patrimoni kolateral ya, jaminan. Berhubungan dengan tanah dia bunyinya agunan gitu ya. Jadi spesifik ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Oke, Terus saya mau nanya, ya, silakan. itu yang sebelah timur berbatasan dengan Sikos itu tetap ya? Oh, Sikos nih. Oh, ini enggak. Ini Oh enggak. diterjemahkan ya. Ini kan Oh, saya tadi saya ambil dari punya Anda gitu ya. Diterjemahkan aja gitu. Diterjemahkan ya. Karena Sikos ini bukan proper name gitu ya. Yang proper name ini kan hanya ini ya. Bahagia proper name gitu kan. PT KLM ini proper name gitu ya. Seperti itu. Yang ini bukan proper name nih, bukan ya. Jadi PT KLM itu namanya PT KLM itu nggak boleh hilang gitu ya. Bahagia juga proper name. Jadi Bahagia Road itu proper name. Yang lain itu hanya ini Sikos ya. Nih ya, lihat bahasa hukumnya di sini. Bahasa hukumnya. On the east side bordering the sea coast. Sebelah timur berbatasan dengan apa tadi? Pantai laut. Pantai laut. Kok dibilang dengan pantai laut sih, Pak? Nggak dibilang dengan berbatasan dengan laut saja gitu ya. Berbatasan dengan pantai saja gitu ya. Ingat, ini bahasa hukum gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ada pantai, ada laut yang tidak berpantai. Ya. Ada laut yang tidak berpantai, ada. Gitu ya. Kalau misalnya Anda misalnya ke model-model di Tual atau di Pulau Banda itu
itu pantainya paling hampir nggak ada ya, paling 2 meter udah langsung laut gitu, karena dia banyak palungnya. Kalau misalnya kayak misalnya Pulau Alcatraz, tahu ya? Penjara Alcatraz itu tahu ya? Itu kan dia Tahu. nggak ada pantainya. Karena dia tebing, dia langsung laut. Gitu ya. Jadi ini bahasa hukum bahwa di laut itu ada pantainya. Karena ada pantai yang ada di laut itu ada pantainya. Karena ada laut yang tidak berpantai. Ya. Kalau misalnya lautnya itu tebing, langsung laut dia, nggak ada pantainya. Paham? Jadi pantai itu hamparan pasir. Itu ini sangat khas dengan bahasa hukum. Dia tidak akan memberikan celah untuk celah. Ya. Dia tidak memberikan celah untuk koreksi, ya, untuk amandemen seperti itu ya. Itu bahasa hukum. Oke, thank you. Terima kasih sudah diingatkan, itu jadi masukan yang cukup baik untuk pembahasan. Baik, Ada terima lagi? kasih, Pak. Silakan. Ya. Oke, sekarang kita ke berikutnya yang saya highlight. Kus Marwanto, silakan dibaca. Article 2, term of this agreement. 1. The minimum term of this agreement is 3 years, starting as 2003 until 2006. The first party graduates that this agreement shall continue in effect in the event the second party intends to extend the leasing term for the next year period at 43 years, 2006 until 2009 and 2009 until 2018, with this expression that if the leasing term cannot be extended due to the government in using provision regarding the unleasing of the leased land, the first party shall not be held responsible. Oke. Ya. Silakan. Pasal 2, jangka waktu perjanjian sewa. Hmm? Jangka waktu minimum perjanjian ini adalah 3 tahun, mulai tanggal 20 Maret 2003 sampai dengan 15 Maret 2006. Pihak pertama menjamin bahwa perjanjian sewa ini akan terus berlaku dalam hal pihak kedua bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu sewa untuk 2 periode berikutnya, masing-masing selama 3 tahun, yaitu 20 Maret 2006 sampai dengan 15 Maret 2009 dan 15 Mei 2009 sampai dengan 20 Mei 2012. Dengan adanya dugaan bahwa jika jangka waktu sewa tidak dapat diperpanjang karena pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai pemanfaatan lahan sewa, pihak pertama tidak akan bertanggung jawab. Oke. Ya. Perjanjian agreement ya. Masa perjanjian atau jangka waktu terserah tadi, itu asal Anda konsisten saja ya. Shall continue, tetap berlaku. Shall continue in the event, apabila tadi Anda bilang dengan dalam hal pihak pertama berniat atau bermaksud untuk memperpanjang masa sewa untuk 2 periode berikutnya, bla bla bla. Ya. Dengan pengecualian ya, with exception. Ya, dengan pengecualian atau ya kecuali jika juga bisa ya. With exception, kecuali jika masa sewa tidak bisa diperpanjang. Ini due to itu sangat spesifik ya, sangat spesifik. Kalau misalnya kita simply menggunakan because, tapi dalam bahasa hukum due to, atau misalnya prior to, itu
itu sama artinya. Dalam hal ini artinya because ya. Tapi seperti yang di awal semester saya katakan, ya kalau misalnya ada yang lebih formal atau kata yang lebih jarang digunakan, ya gunakan itu. Jadi kita lebih memilih menggunakan kata due to. Itu tidak seumum ketika kita menggunakan kata because ya. Due to the government is issuing ya, mengeluarkan issuing a provision, ketentuan atau ketetapan berhubungan dengan penggunaan lahan yang disewa. Pihak pertama shall not be held responsible. Pihak pertama tidak bertanggung jawab ya, atau tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban gitu ya. Oke, ya, good. Kita lompat-lompat saja biar bagian semuanya. Ya, coba berikutnya Santi Oktavira dibaca yang saya highlight. If the second party interest to transmit the last agreement before the curtain last trend and the last free watch has already been paid by the second party to the first party cinnamon to refund with the explanation that if the transmission is crossed by the failure of the first party to comply with the provision as stipulated in Article 9(2) of the agreement. Oke. Selanjutnya, jika pihak kedua bermaksud untuk mengakhiri perjanjian sewa ini sebelum jangka sewa berakhir, biaya sewa yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama tidak dapat dikembalikan, dengan pengecualian jika pemutusan ini disebabkan oleh kegagalan pihak pertama untuk mematuhi ketentuan seperti yang diterapkan dalam pasal 9(2) dari perjanjian ini. Oke. Ya. Tadi yang menarik adalah saat kita menggunakan kata failure ya. Failure itu artinya apa? Kegagalan. Kegagalan. Tadi juga teman Anda bilang kegagalan ya. Oke. Kegagalan atau ada yang kita bilang ini kegagalan ya. Kegagalan atau kita sebut dengan ya, one prestasi. Ya, one prestasi. Ini menjadi istilah dalam bahasa hukum. Jadi kegagalan bisa diartikan dengan one prestasi. Ya, itu sangat spesifik. Jadi Anda boleh bilang kegagalan atau one prestasi juga boleh, gitu ya. Ya jadi ini artikel 9.2 gitu ya, atau artikel 9 paragraph 2. Jadi artinya pasal 9 ayat 2 gitu ya. Seperti itu. Jadi saja. To the first party cannot be refunded, tidak bisa dikembalikan, atau di sini teman Anda menulis dengan tidak bisa ditarik kembali, ya oke lah. Nah itu sih kalau misalnya tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa ditarik kembali itu sama aja, ya. Itu Anda boleh bergaya di situ, sepanjang itu Anda bisa bergaya, ya. Tapi
Kalau sudah bisa terminologi harus taat ya, tidak boleh banyak gaya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, sekarang ini paragraf yang saya highlight. Tolong dibaca Casey Adinda. Casey Adinda. Oke, bye-bye Casey. Oke, Tirza Isfani. At the end of the last lease period and or the end of this lease agreement, the second party shall empty, dismantle, remove all buildings and objects utilized to build warehouses, workshops, and offices of the second party, unless the second party has agreed in writing regarding the sale or purchase of a building and or otherwise agrees not to dismantle even one building, and shall return the land vacant and in good condition without cost to the first party. Oke, bagaimana? Silakan. Pada akhir periode sewa dan atau akhir perjanjian sewa, pihak kedua akan mengosongkan, membongkar, memindahkan semua bangunan dan benda-benda yang digunakan untuk membangun gudang barang, ruang kerja, dan kantor dari pihak kedua, kecuali pihak kedua telah sepakat secara tertulis mengenai penjualan atau pembelian bangunan dan atau sebaliknya, sepakat untuk tidak membongkar bahkan satu bangunan, dan akan mengembalikan tanah yang kosong dan dalam kondisi baik tanpa biaya kepada pihak pertama. Oke. We'll see. Oke, hal yang menarik tadi adalah terjemahan sangat baik sekali pada kata shall. Shall ini ada terjemahkan dengan apa tadi? The second party shall, ya. Tadi Anda kalau nggak salah terjemahkan dengan Tirza menerjemahkan dengan kata akan ya. Ingat, shall itu seringkali itu bermakna harus ya. Dia sama dengan must dalam bahasa Inggris umum. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Inggris umum, shall itu hanya setara dengan will, cuma beda subjek saja ya. Tapi kalau dalam bahasa hukum, shall itu sama dengan must, sekuat must. Ya, bahkan shall lebih sering digunakan dalam bahasa hukum ketimbang kata must. Gitu. Jadi bunyinya adalah the second party shall, the second party shall empty. Berarti pihak kedua wajib mengosongkan atau harus mengosongkan, gitu ya. Ingat-ingat dengan kata shall ya. Sama di sini juga shall return, ya. Wajib mengembalikan, harus mengembalikan, ya. Gitu ya. Jadi ini juga diperhatikan itu kata-kata yang sering digunakan dalam bahasa hukum ya. Yang ibaratnya ini menggunakan ini genre-nya jadi berbeda karena dalam bahasa umum shall itu lemah bahasa umum karena shall sama dengan will artinya akan, tapi di sini tidak, shall sama dengan must atau harus sama dengan have to sama dengan have to sama dengan ya itu ya in writing secara tertulis ya seperti itu kepada pihak pertama ya. Jadi perhatikan kata shall itu. Yes, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Dismantle kan secara dismantle itu secara umum itu menanggalkan gitu, menanggalkan dismantle banner tuh dismantle gitu, terus misalnya baju juga bisa dismantle, terus apa bisa dismantle ditanggalkan. Kenapa untuk gedung menggunakan dismantle gitu ya?
Kalau dismantle memang artinya untuk benda yang suatu saat bisa ditanggalkan, bisa dicopot kapanpun gitu. Jadi ini gedung itu dimaknai seperti itu, karena gedung itu hanya gedung orang ya, gedung orang dan bukan gedungnya pemiliknya beda, lahannya pemiliknya beda. Jadi pemilik gedung hanya menyewa. Jadi itu istilahkan dengan dismantle gitu, dismantle. Oke, itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mr. Tommy, Ya. saya ingin bertanya. Di kata workshops itu, saya mengartikan sebagai tempat kerja, sir. Bagaimana? Tadi warehouse sebagai gudang tadi ya. Workshop itu sebagai apa? Kalau saya sebagai tempat kerja di situ. Tempat kerja ya. Kalau dibilang misalnya tempat kerja itu nanti dia akan tempat kerja itu akan berbenturan dengan offices ya. Office apa? Kalau saya office itu kantor. Ya kantor. Kantor dengan tempat kerja gitu ya. Lebih baik menggunakan bengkel karena memang ini mungkin gitu ya. Karena gini loh ya. Gini. Kalau sewanya adalah tanah, pasti gedung nggak tinggi-tinggi amat, gitu ya. Gedung nggak tinggi-tinggi amat, gitu ya. Gedung nggak tinggi-tinggi amat, karena kalau tinggi-tinggi amat rugi. Karena kalau sewanya selesai itu akan dihilangkan, gitu loh. Ya, kecuali ketentuan lain itu dihilangkan seperti itu. Ya, jadi kemungkinan kalau misalnya lalu saya tanya lagi, kalau misalnya kantor sih boleh tinggi-tinggi, ya kan? Tempat kerja boleh tinggi-tinggi, bengkel mungkin nggak? Ya, bengkel nggak mungkin kecuali Anda tinggal di Jepang, lain soal. Jadi ini memang dia gedung nggak tinggi-tinggi karena memang dia bukan tempat kerja, memang dia digunakan mungkin untuk bengkel, gitu ya. Logikanya nih, kalau kita bicara workshop ya. Dalam konteks lain, saya setuju dengan Anda, ini bisa aja nih tempat kerja ya. Kalau di sini adalah jelas-jelas bengkel, karena ini lahan-lahan sewa. Logikanya gedung ya nggak akan tinggi. Jadi ini memang sangat tepat ini disebut dengan bengkel, bukan tempat kerja ya. Tempat kerja nanti office seperti ini. Sama seperti pabrik-pabrik kan tuh nggak semuanya ini kan nggak semuanya banyak gitu, nggak semuanya lahan-lahan dia ya. Mall-mall juga nggak semuanya lahan dia, seperti misalnya kalau Anda tahu ada dulu misalnya Carrefour kan nggak semuanya lahan punya dia. Giant nggak punya lahan, Giant tuh semuanya lahan sewa seperti itu. Makanya Giant itu kalau misalnya dia nyewa lahan pasti satu lantai, gitu ya, satu lantai. Pom bensin itu tidak semuanya pom bensin itu tanah milik, kadang tanah sewa ke Pemda ya. Sewanya itu minimal 10 tahun, ya. Biasanya 25 tahun. Dan biasanya bangunannya hanya setinggi 2 lantai, nggak akan lebih dari itu. Ya, jadi ada aturan yang dalam artian ya dilihat dari nilai ekonomisnya gitu ya, ekonomisnya ya. Seperti itu. Makanya misalnya katakanlah Unsada ya. Unsada itu tanahnya kan bukan tanah Unsada. Ya. Tanahnya bukan tanah Unsada, gedung Unsada, tanahnya bukan tanah Unsada. Ya, tanahnya itu kalau saya tidak salah tanahnya adalah punya pemilik Tommy Winata, ya Tommy Winata. Tanahnya. Makanya Unsada dalam tanda petik kurang bisa seperti misalnya Gunadarma gitu ya, yang dalam beberapa tahun sudah punya cabang lagi, karena tanahnya itu bisa diagunkan gitu ya. Kalau misalnya Unsada tanahnya bisa adalah tanah Unsada, maka sudah sertifikatnya disekolahkan saja gitu ya. Unsada hampir 3 hektar ya, di situ bisa puluhan miliar tuh kalau diagunkannya. Artinya diagunkan ke bank, artinya Unsada dapat pinjaman, ya beli lahan baru, ya buat kampus baru, kampus cabang kan bisa berkembang gitu ya. Seperti itu. Jadi itu yang saya tahu ya. Seperti itu. Jadi lihat dari nilai ekonomisnya ya. Jadi workshop di sini saya setuju ini adalah bengkel ya. Dan berkesetaraan juga dengan gudang, warehouses ya, gudang, bengkel.
gitu ya. Baik, Pak. Tapi saya ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, silakan. Jika dia benar-benar, contoh di sini misalkan dia benar-benar ingin membuat bengkel, di situ kita tetap menggunakan workshop, garage, atau mungkin repair shop, sir. Repair shop ya. Dalam bahasa hukum ya, Anda nggak usah takut-takut menerjemahkan, misalnya katakanlah misalnya ada warehouses, ada workshop, ada offices, nanti ada kata-kata yang serupa, gitu ya. Padahal itu juga. Jadi seperti yang saya bilang di buku teori terjemahan ada signed, sealed, and delivered, gitu kan ya? Ada signed, sealed, and delivered. Terjemahannya hanya ditandatangani. 3 kata melawan 1 kata, gitu ya. Nah, ini jadi nanti misalnya warehouses, workshops, nanti ada repair shop, itu bunyinya bengkel-bengkel juga. Gitu ya. Kalau itu dibuat banyak, itu simply karena ini bahasa hukum, dia nggak mau membuat celah. Ya, nggak mau membuat celah. Kan bisa saja dalam bahasa Inggris itu rujukannya banyak. Gitu ya. 1 kata bisa bermakna banyak. Tapi di Indonesia kata itu cuma 1 doang, ya 1 aja. Mau apa lagi? Gitu ya. Mau apa lagi? Di bahasa Inggris misalnya katakanlah ada bengkel, ada repair shop, ada warehouse, itu berbeda gitu ya. Dalam bahasa Indonesia itu hanya bengkel, ya udah bengkel aja. Paham ya? Nggak usah dicari-cari, nggak ada padanannya, karena itu memang hanya cara mereka supaya tidak ada celah lagi untuk kotak-katik ya. Karena nanti kalau misalnya bisa saja perjanjian yang sahih pada saat ini nanti ada ketetapan baru dari pemerintah, itu ada celah lagi untuk amandemen gitu ya. Jadi seperti itu, makanya harus benar-benar harus benar-benar tepat bahasa hukumnya ya, nggak boleh. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya Anda perjanjian misalnya ada sebidang tanah gitu ya, Anda menyewa lalu dapat suratnya HGB, hak guna bangunan gitu ya. Hak guna bangunan. Lalu maka harus ada bangunannya. Tanah itu harus dibuat bangunan karena hak Anda adalah hak guna bangunan gitu ya, HGB ya. Walaupun katakanlah misalnya Anda menyewa tanah gitu, dapat izinnya tanah pemerintah gitu ya, tanah pemerintah. Lalu haknya adalah Anda nyewa, haknya adalah hak guna bangunan gitu, hak guna bangunan. Maka harus ada bangunannya. Kalau tanah yang Anda sewa hanya Anda gunakan untuk bertani, bercocok tanam jagung, nanam padi, misalnya seperti sawah seperti itu, akan salah. Tapi Anda tidak akan disalahkan jika katakanlah lahan pertanian itu minimal ada 1 gubuk saja, walaupun gubuk itu hanya dalam bentuk gubuk dari bambu seadanya, itu nggak menyalahi aturan. Bahasa hukum bilang seperti itu. Ingat ya, kalau misalnya Anda bermasalah dengan hukum itu, Anda berhubungan dengan orang, bukan hukumnya berhubungan dengan Tuhan, tidak di sini. Kalau Tuhan atau Allah ya Anda salah sebesar apapun, hari ini tobat, nasuha udah 0, ya dimaafkan. Contohnya begini, kalau misalnya saya dikasih sama Anda rokok gitu ya, saya nggak tahu ini rokoknya adalah ganja ternyata gitu ya, orang saya nggak tahu gitu ya. Allah maafin nggak? Tuhan maafin nggak? Memaafkan. Maafin ya. Coba saya lagi ngerokok yang ternyata ganja, ya saya nggak tahu itu ganja, oh enak nih, datang polisi. Ya, saya bilang, maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Ya, kira-kira saya masuk penjara apa enggak? Angkut. Tetap masuk. Gitu. Ini ya ribetnya berhubungan hukum dengan manusia seperti itu ya. Dan Anda lihat konteksnya juga, nanti hukum itu diterapkan di mana? Apakah di Indonesia atau misalnya di negara lain akan berbeda kan ya? Gitu ya. Misalnya kalau misalnya hukum pidana di Amerika itu dia melihat korban terakhir. Kalau di Indonesia itu melihat korban pertama, gitu ya. Misalnya kalau Santi Oktavira, gitu ya, naik angkot, lalu ditodonglah sama Hari, todong handphonenya, gitu ya. Berarti korbannya adalah siapa? Santi ya. Santi dia sebagai korbannya, ditodong Hari handphonenya, gitu. Ternyata Santi diam-diam jago silat, ditendanglah gitu Hari itu kan, pisaunya malah nancep ke Hari, tewas mengenaskan gitu ya, tewas mengenaskan. Nah, tewas mengenaskan. Udah gitu ya, makanya tadinya korban pertama adalah
teman Anda yang perempuan tadi ya, apa namanya sih lupa. Oke. Santi, Pak. Santi gitu ya, dia korban pertamanya gitu ya. Ternyata di akhir korbannya malah yang malak ya. Hari ya korban terakhirnya gitu ya. Santi tetap masuk penjara. Ya. Tapi kalau itu terjadi di Amerika melakukan korban pertama ya, artinya harinya tewas mengenaskan di tangan Santi gitu ya. Padahal Santi adalah korban pertama, tapi akhirnya korban terakhirnya adalah Hari kan ya. Santi nggak dapat masuk penjara karena di Amerika itu melihat korban pertama. Dan apapun dilakukan Santi di hukum Amerika dikatakan sebagai self defense gitu ya. Maka di film-film itu seringkali di akhir episode itu bunuhin banyak orang, datang polisi santai aja. Karena it was all self defense. Di sini jangan coba-coba. Kecuali kalau misalnya di Indonesia ya, dalam kasus tadi Hari hanya terluka saja ya. Jalan kekeluargaan damai boleh. Tapi kalau mati ya, kalau misalnya hanya luka-luka saja ya, itu bisa menjadi suatu delik aduan. Artinya kalau Hari hanya luka saja gitu ya, itu bisa menjadi delik aduan. Kalau nggak diadukan, Hari nggak masuk penjara. Gitu ya. Kalau diadukan pasti masuk penjara ya. Nggak diadukan berarti damai kan ya. Damai ya. Ya sudah. Ya Regita biasa saja, Santi biasa saja, Hari biasa saja tanpa ada yang masuk penjara gitu ya. Tapi kalau misalnya meninggal, suatu orang meninggal, itu bukan lagi delik aduan, itu delik umum. Delik umum ya, delik umum. Jadi yang karena mati kok gitu kan. Dalam hukum apapun mati itu membuat orang meninggal itu mati itu salah. Karena sudah masuk ranahnya Tuhan gitu ya. Hati-hati ya. Kalau terluka saja mungkin bisa delik aduan. Ya, bisa damai itu. Bisa katakanlah Anda keluarga saja lah, misalnya keluarga atau dengan tetangga baku hantam, pukul gitu ya, berdarah-darah, nggak ada yang mati, damai selesai. Udah damai aja lah. Meskipun polisi datang juga gitu kan, polisi datang gitu dia nggak akan bisa menangkap gitu ya. Kalau nggak ada yang mengadu gitu ya. Kalau misalnya dia mau damai, ya sudah damai. Tapi kalau misalnya tetangga berantem ada yang mati gitu kan, baik diadukan atau tidak, jatuhnya delik umum, tetap ditangkap yang membunuh itu. Ya, itu perhatikan hukum. Karena orang Indonesia itu nggak ada yang suka hukum, gitu ya. Nggak ada yang suka hukum, nggak ada yang peduli sama hukum gitu ya. Nanti udah mentok baru, oh iya ya, gitu ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya tadi yang tadi saya bilang download program gitu, mana ada yang Anda baca dulu, udahlah yes saja lah, ya oke saja lah. Nggak tahu tuh yang kecil-kecil tulisannya itu isinya apa, Anda nggak tahu, yes aja, tanda tangan. Gitu ya. Yes, pertanyaan silakan. Jadi hati-hati dengan tanda tangan. Anda boleh setuju, ya, Anda boleh sepakat. Tapi kalau Anda nggak tanda tangan, nggak jatuh talak, istilahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda bilang nggak setuju, bilang nggak mau, gitu kan, nggak mau gini nggak setuju, tapi tanda tangan ya tetap aja jatuh talak. Tanda tangan itu yang menjadi sahih, yang hati-hati dengan tanda tangan. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, jadi ini biasakan dulu. Saya tidak bahas semuanya. Biasakan dulu dari terminologi yang sedikit-sedikit ya. Jangan terlalu banyak terminologinya. Pembahasannya terlalu banyak, biar Anda terbiasa dulu. Nanti ke depannya baru kita lebih mengerucut lagi atau lebih detail lagi. Ya. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kelas Zoom kita untuk Legal Translation pada sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. You're welcome.